Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Angkatan Pertama tahun 2023 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Susana, peserta PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 23105195. Saya mengajar di SDN 07 Raba, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan hari ini saya akan mengadakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian PPG dalam jabatan tahun 2023. Tema pembelajaran hari ini adalah Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki, dengan subtema perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Bersama peserta didik kelas 5 di SDN 07 Raba. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran, agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar, baik demi peserta didik di waktu yang akan datang. Terima kasih. Duduk siap, berdiri, beri salam kepada Bu Guru mulai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, hati berkobar-kobar. Tepuk semangat. Semangat, nggak semangat, Semangat pagi. pagi, 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 oahoe. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tapi sebelum memasuki pelajaran ini, Ibu absen dulu ya. Hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Semua. Hari ini adalah pembelajaran kita tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Terlebih dahulu kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki citra Allah. Bagaimana mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo. Bagaimana sikap doanya? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh kasih, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kerajaan Tuhan dengan kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami semua yang salah kepada kami, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan
zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri di desa ya. Setelah lama menikah, mengandunglah ibu Anta ya. Sekitar 9 bulan 10 hari tibalah waktunya ibu Anta melahirkan. Bapak Batua, suami ibu Anta, membawa ibu Anta ke rumah bidan Eka. Jarak dari rumah itu sekitar 3 km ya. Menjelang pagi hari, dengan dibantu perawat ibu Eka berhasil membantu persalinan ibu Anta. Ibu Anta melahirkan bayi kembar ya. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Meskipun kesakitan, ibu Anta merasa bahagia dan bersuka cita. Bapak Batua dengan setia mendampingi ibu Anta. Tidak henti-hentinya Bapak Batua membelai istrinya sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah memberikan anak sekaligus berapa? 2 ya, 2 anak. 2 hari kemudian ibu Anta sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Menjelang 7 hari kemudian, keluarga Bapak Batua dan ibu Anta berniat untuk memberi nama anak-anaknya. Meskipun mempersiapkan upacara pemberian nama, biasanya orang Dayak mengatakan pemberian nama itu disebut apa? Iya, disebut katalah ya. Dengan ritual adat yang didoakan secara khusus, disebut nyangahan ya, yang dilengkapi dengan peragaan adat ya. Bayi perempuan itu diberi nama Dara Basule dan bayi laki-laki diberi nama Bujang Arwe ya. Tahun demi tahun kemudian silih berganti, kini Dara Basule dan Bujang Arwe sudah menginjak usia 11 tahun seperti kalian ya. Dara Basule memiliki wajah yang sangat cantik ya, seperti ibunya. Sedangkan Bujang Arwe mirip dengan ayahnya ya. Demikian pula dengan sikapnya atau kesukaan mereka. Dara Basule tergolong anak yang ramah, rajin dan pandai menari serta menyanyi ya. Sedangkan Bujang Arwe ini mempunyai badan yang kokoh ya dan pandai bermain bola. Suatu hari ketika mereka menjenguk kakek dan neneknya, kakek nenek mereka tertegun. Karena apa? Iya, karena Dara Basule dan Bujang Arwe sungguh mirip dengan kedua orang tuanya. Kakek dan nenek pun memeluk Dara Basule dan Bujang Arwe dengan penuh sukacita. Ya, kakek pun berkata kepada mereka bagai pinangan orang tua. Ya. Di atas ya, di mana ada pertanyaan, bagaimana kesanmu terhadap si kembar Dara Basule dan Bujang Arwe? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, apa lalu? Iya ya, pasti kita merasa apa? Merasa senang. Lalu yang kedua, dengan siapakah Dara Basule memiliki kemiripan atau keserupaan? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Dengan ibunya. Sedangkan Bujang Arwe kira-kira dengan siapa? Ada yang nyala? Iya. Dengan ayahnya ya. Sekarang ibu tanya si Yudi, lebih mirip siapa Yudi? Iya. Hah? Yudi tanya mirip siapa Yudi? Hah? Lebih mirip dengan bapaknya atau ibunya? Dengan nama. Siapa lagi yang merasa mirip? Ya, siapa? Saya lebih mirip dengan di wajah dan jalan. Iya ya. Nanti katanya dengan apa tadi? Wajahnya dengan apanya? Mirip dengan jalannya juga ya. Sekarang kita tanya lagi, mana yang lebih menyenangkan? Mirip orang yang baik atau orang yang jahat? Baik. Kenapa? Kenapa senang dengan mirip orang yang baik?
banyak orang yang baik, kan? Berarti kita juga apa? Baik ataupun baik, ya. Sekarang ibu minta siapa yang bisa menjelaskan peribahasa tentang pinang dibelah seperti pinang dibelah dua. Siapa? Hah? Ayo siapa? Apa arti pinang dibelah dua peribahasanya? Yang mirip sekali ya, itu namanya pinang dibelah dua. Sekarang ibu minta setiap kelompok coba tentukan gagasan pokok dari cerita di atas tadi. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Tolong dikerjakan sekarang. Sudah selesai? Iya. Kelompok 1. Apa gagasan pokok dari cerita tentang si kembar tadi? Dari kelompok 2. Sekarang ibu minta kelompok 3. Kira-kira apa gagasan pokoknya? Keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada hal-hal yang bersifat fisik tetapi menjadi pada sifat kebiasaan yang lain. Iya, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan dari cerita tadi ya, semuanya betul ya. Sekarang mari kita mendalami bacaan kitab suci. Ayo kita bersama-sama lihat di depan layar ya. Kita sama-sama membaca. Ayo. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang hidup di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. iya, baik sekali ya. Kalian sudah membaca bacaan dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Sekarang ibu minta masing-masing kelompok mengerjakan beberapa soal. Setelah itu nanti kalian presentasikan masing-masing di depan ya. Sekarang ibu bagikan dulu ya. Sudah selesai semua? Sekarang ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan dari pertanyaan tadi. Ayo maju ke depan. Yang lain dengarkan ya.
dan menempatkan manusia sebagai wakilnya di tengah-tengah ciptaan lainnya. Dengan keistimewaan tersebut, manusia dipanggil untuk hidup sesuai kehendak Allah. 3. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada manusia yang telah dikatakan sebelum penjelasan? Jawaban: tugas manusia sebagai cipta Allah adalah mengelola dan mengendalikan alam semesta ciptaan Tuhan. Coba kalian beri contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabat sebagai cipta Allah. Depan memanfaatkan teman atau orang lain yang bersalah dan meminta maaf jika kita yang bersalah. Iya, dari kelompok 1 ya. Sangat bagus sekali ya penjelasan dari bacaan tadi. Sekarang Ibu minta kelompok 2. Kelompok 1 tutup dulu ya. Ditutup dulu. Demikian hasil tugas kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Sekarang kelompok 2.
dan rupa Allah, citra Allah. Jawaban: jika dikatakan manusia Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa Allah menganugerahkan martabat yang muncul kepada manusia dan menempatkan manusia sebagai wakilnya di tengah-tengah ciptaan lainnya. Manusia menetapkan wajah Allah. Di sisi lain, dengan keistimewaan tersebut, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. 3. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada manusia supaya dikatakan seturut citra Allah? Jawaban: tugas manusia sebagai citra Allah adalah menolong dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Sudah semua? Nah, nomor 4 baca lagi. Nomor 4 siapa lagi yang bacanya? 4. Berilah 3 contoh pembuatan manusia yang sesuai dengan metode sebagai citra Allah. Jawaban: kreatif artinya manusia menciptakan alam atau membangun sarana yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik. Menempatkan teman atau orang lain yang bersalah dan mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan dan mendapat musibah. Menjalin persaudaraan dengan orang-orang sekitar kita. Iya. Bagaimana? Nomor 3 bagus Pak? Penjelasannya sangat bagus ya. Untuk itu kami Demikian hasil tugas kelompok kami. Terima kasih. ya tepuk tangan dulu. Semua tidak ada yang salah ya. Semua bagus. Di sini bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan sebagai pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan siapa? Iya, oleh Tuhan. Jika dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakannya manusia, Allah memberi martabat yang luhur ya kepada siapa? Kepada manusia, dan mengangkat manusia sebagai wakilnya. Itu yang menampakkan wajah siapa? Wajah Allah. Di pihak lain, manusia juga dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah ya. Jadi ada tugas manusia apa saja? Coba, apa saja tugas manusia? Yang pertama adalah apa? Iya, mengampuni orang yang bersalah. Lalu lagi mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan dan mendapat musibah, dan menjalin persaudaraan dengan orang sekitar kita ya. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, bahwa meskipun di masyarakat terdapat perbedaan mengenai kaum perempuan dan laki-laki, di mana terdapat masyarakat yang memandang kaum perempuan itu lebih apa? Lebih rendah ya dari kaum laki-laki, dan sebaliknya kaum perempuan itu lebih tinggi derajatnya. Tetapi Gereja Katolik memandang bahwa manusia adalah yang sederajat. Di dalam pemahaman manusia sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan memiliki apa? Memiliki perbedaan, baik perbedaan kodrat fisik maupun psikologisnya. Namun manusia laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama luhurnya ya. Di dalam pemahaman manusia sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan. Baik itu perbedaan apa tadi? Kodrat fisik dan psikologisnya.